sebagai warga negara ya, dalam menjunjung tinggi terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Siap-siagaan dalam mengisi menghadapi kemerdekaan bangsa yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara. Tugas dalam pelayanan, terutama puskesmas, pelayanan itu pasti menjunjung tinggi yang undang-undang gitu pasti, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama mungkin dalam pelayanan kesehatan ya, agar masyarakat bisa bisa menerapkan pola hidup sehat. Dengan masyarakat sehat juga mungkin negara menjadi suatu kuat utuh, yang negaranya menjadi negara ya. Kalau negara sehat pasti masyarakat sehat, negara juga akan sehat, akan kuat. Untuk sebagian mungkin ada beberapa orang yang memang berjiwa bela negara, sebagian lain mungkin belum sadar untuk melakukan bela negara. Sekarang saya pikir luntur karena tidak ada transfer informasi bagaimana susahnya mencapai kemerdekaan. Yang pertama mungkin menanamkan pada diri sendiri, ketika suatu negara hancur, keluarga kita pun akan ikut hancur, pribadi kita juga ikut hancur. Artinya jika negara kita dalam arti terjajah atau secara ekonomi rusak, maka pun pribadi kita juga akan merasakan akibatnya. Kita ambil saja contoh kasus COVID-19. Kenapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Ya terutama contohnya seperti kasus korupsi yang untuk bantuan COVID-19, yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk di tengah COVID, malah dikorupsi. Artinya ya oknum tersebut tidak mempunyai jiwa bela negara, malah merugikan masyarakat. Puskesmas Kahuripan sudah mulai melaksanakan vaksinasi itu sejak bulan Februari. Sejak bulan Februari sampai kemarin terakhir tanggal 17 Mei itu masih melaksanakan vaksinasi. Selama bulan puasa kemarin ada sekitar 4 kali pelaksanaan vaksinasi. Jadi sasaran di wilayah Kahuripan ini memang masyarakat yang sudah dilakukan vaksinasi di atas sekitar 1.000 orang yang dapat vaksinasi. Itu terutama yang diutamakan vaksinasi untuk tenaga kesehatan, vaksinasi untuk pelayanan publik, dan terakhir vaksinasi untuk lansia. Dan lansia itu sekarang masih berjalan sampai mungkin direncanakan sampai akhir bulan Mei. Ya, jadi rencana juga untuk vaksinasi lansia itu kita akan melakukan vaksinasi dengan cara jemput bola. Ya, karena selama ini selama bulan puasa kemarin pelaksanaan vaksinasi itu pelaksanaan di tempat di puskesmas, lansia datang ke puskesmas, tapi hasil evaluasi sasarannya belum mencapai target, sehingga kita akan melaksanakan pelaksanaan vaksinasi dengan jemput bola. Kita petugas puskesmas akan datang ke RT RW atau posyandu untuk melakukan vaksinasi di tempat penduduk tersebut agar penjaringan bisa lebih kuat lagi, masyarakat yang divaksinasi bisa mencapai sasaran. Masih terkait dengan vaksinasi COVID ya Pak, di sini kan dilaksanakan ya di setiap puskesmas. Nah, bagaimana antusiasme masyarakat sendiri Bapak ya terkait pelaksanaan vaksinasi terutama yang dilaksanakan di lingkungan Kahuripan ini? Kalau masyarakatnya pertama-tama kalau instansi publik seperti pegawai, guru, petugas kesehatan itu sangat antusias dalam pelaksanaan vaksinasi. Nah, untuk masyarakat memang baru kita masyarakat itu melancarkan ke sasaran itu ke lansia. Kebetulan kemarin pas sasaran lansia itu pas memasuki masa bulan puasa, sehingga memang ada kendala, masih ketakutan karena dalam kondisi puasa. Tapi kalau misalnya dilihat dari antusias ya sekitar 50% itu masyarakat sangat antusias untuk mendukung kegiatan vaksinasi tersebut. Ya, karena untuk seperti sasaran publik, pelayanan publik, PNS, guru itu sudah hampir 100% terlaksana vaksinasinya. Tinggal ke masyarakat masih sekitar 50% untuk
keinginan untuk dilakukan vaksinasinya. Ya. Untuk pertanyaan terakhir ya, masih sama ya Bapak ya, mungkin ini lebih terkait ASN sendiri gitu ya Pak, bagaimana bentuk dalam memperkuat jiwa bela negara gitu ya, terutama di tengah wabahnya COVID-19 ini. Untuk kita sebagai ASN, tetap kita dalam saat wabah pandemi COVID-19 ini juga tetap kita harus bisa bekerja sesuai dengan aturan, sesuai disiplin aturan-aturan yang ada, ya. Apalagi kita sebagai pelayan kesehatan itu harus betul-betul bisa melayani masyarakat, meskipun dalam pandemi COVID tetap masyarakat harus dilayani, ya, karena masyarakat yang terpapar COVID itu kita butuh sebagai ASN, kesehatan butuh untuk bisa melakukan observasi, kita melakukan pembinaan, melakukan untuk pelayanan, pengobatan, ya, karena itu sebagai juga sumpah dari profesi tenaga kesehatan, kita harus betul-betul melayani pasien. Untuk ASN kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu sebagai bentuk bela negara, dari segi kedisiplinan, dari segi ketaatan, segala macam itu yang sesuai dengan aturan untuk betul-betul kita bekerja untuk tujuannya untuk sebagai amal ibadah juga untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang kesehatan. Untuk kesadaran dari masyarakat sendiri Pak ya, kalau bisa dilihat dari pasien-pasien yang berobat ke puskesmas, bagaimana tanggapan Bapak melihat kesadaran masyarakat gitu ya terkait dengan wabah pandemi COVID-19 ini? Untuk masyarakat memang ada sebagian kecil yang masih belum percaya adanya COVID, ya. Tapi juga masyarakat yang lainnya yang sudah merasakan itu percaya, dan juga betul dia juga dengan kaum yang sudah pernah merasakan kasus-kasus COVID itu, dia akan memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak percaya, sehingga masyarakat yang tidak percaya akan berhati-hati terutama dalam menjaga protokol kesehatan, ya. Karena untuk wabah pandemi terutama yang protokol kesehatan yang betul-betul harus dilaksanakan agar tidak terjadi penambahan jumlah kasus, karena kalau nambah kasus terus bertambah juga kondisi masyarakat, juga kondisi ekonomis karena akan berimbas, ya. Terutama juga ke pihak petugas kesehatan juga dengan penambahan kasus juga beban kerjanya menjadi lebih banyak lagi, ya. Selain kegiatan di dalam gedung juga lebih banyak kegiatan di luar gedung untuk penanganan kasus COVID. Tapi di lain itu juga penanganan di luar COVID itu harus juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk meningkatkan upaya kesehatan seperti posyandu. Pas kasus COVID meningkat, posyandu otomatis juga akan menjadi ditutup karena kasus COVID, sehingga dilakukan kasus COVID. Masyarakat sadar protokol kesehatan, kasus COVID menurun, sehingga upaya kesehatan masyarakat lainnya dalam meningkatkan derajat kesehatan bisa dilaksanakan. Bisa dilakukan dengan memberikan kesadaran terutama kepada diri kita sendiri, ya, tetangga, masyarakat lain. Yang harus kita sadari kalau negara kita, kembali lagi, kalau negara kita rusak, contohnya seperti Timur Tengah, karena banyak perbedaan pendapat yang tidak disikapi dengan bijak, yang ujungnya negaranya hancur, keluarganya hancur, pribadinya secara ekonomi susah. Yaitu kembali lagi kepada diri